Bersiaplah untuk kisah dramatis dari Bandung. Saya berdiri kaku di lorong sementara cengkeraman saya mengeras pada gagang koper hingga buku-buku jari saya memutih. Nama saya Sari, seorang ibu berusia 32 tahun yang membuat kesalahan dengan berpikir saya bisa mengejutkan keluarga saya dengan pulang lebih awal. Saya telah menaiki penerbangan malam untuk tiba 2 hari lebih cepat dari jadwal. Namun reuni hangat yang saya bayangkan hancur seketika saat saya membuka pintu kamar tidur anak saya dan menemukan tempat tidur yang dingin dan kosong. Saya segera menelpon ibu saya untuk menuntut jawaban tentang keberadaannya, karena dia seharusnya aman di kamarnya. Dia menjawab dengan ketenangan yang menakutkan, mengklaim bahwa dia sedang tidur nyenyak di rumah kakak perempuan saya untuk menginap yang menyenangkan sebelum tamasya mereka besok. Kebohongannya sangat jelas karena kakak saya sangat membenci anak-anak dan tidak pernah sekalipun mengizinkan putra saya menginjakan kaki di dalam rumahnya dengan alasan apapun. Saya menolak untuk mendengarkan satu kata pun lagi saat saya bergegas kembali ke mobil saya untuk menyetir langsung ke tempatnya sambil memeriksa lokasinya. Jantung saya berhenti berdetak ketika pelacak GPS di jam tangan pintarnya memuat untuk mengungkapkan titik biru berdenyut yang tidak berada di dekat rumah kakak saya. Layar menunjukkan anak laki-laki kecil saya sedang duduk sendirian di tengah kuburan umum kota yang sunyi di sisi jauh kota. Saya menginjak pedal gas dalam-dalam untuk mencapai kuburan itu pada pukul 1 dini hari, dengan teror murni mengalir melalui pembuluh darah saya. Lampu sorot tinggi lampu depan saya membelah kegelapan untuk menungkapkan putra saya yang ketakutan terikat pada pagar besi berkarat di sebelah koper-kopernya yang sudah dikemas. Anda perlu melihat persis apa yang terjadi ketika seorang ibu pergi berperang untuk anaknya melawan keluarganya sendiri. Silakan berlangganan saluran ini sekarang juga untuk menyaksikan bagaimana saya menyelamatkannya dan membuat mereka membayar kejahatan yang tak termaafkan ini. Kerikil berbunyi keras di bawah ban saya saat saya menginjak rem di dalam gerbang pemakaman, menciptakan suara yang memekakkan telinga dalam kesunyian malam. Saya bahkan tidak repot-repot mematikan mesin atau menutup pintu saat saya melompat keluar dari kursi pengemudi. Kaki saya membawa saya ke depan dengan kecepatan yang tidak saya ketahui saya miliki. Saat saya berlari melewati barisan batu nisan lapuk yang seolah mengawasi saya dalam kegelapan, angin dingin menerpa wajah saya hingga menyengat mata. Tetapi saya menolak untuk berkedip karena takut kehilangan pandangan dari lokasi yang saya lihat di peta. Saya melihat siluet kendaraan yang diparkir di dekat pohon beringin besar, jauh di dalam area tersebut. Kakak saya, Ratna, duduk santai di kap mobilnya dengan kaki disilangkan di pergelangan kaki. Dia memegang rokok yang menyala di tangannya dan menyaksikan pendekatan panik saya dengan ketenangan yang menakutkan. Cahaya merah dari ujung rokoknya adalah satu-satunya sumber kehangatan di tempat sunyi ini. Kurangnya urgensi yang dia tunjukkan, sementara saya berlari demi nyawa saya, membuat perut saya mual. Saya akhirnya mencapai pohon besar itu untuk menyaksikan pemandangan yang hampir membuat saya berlutut. Putra saya, Rian, terikat pada pagar besi berkarat dengan tali kuning tebal yang menekan piyamanya. Dia duduk di tanah yang lembab dengan lutut ditarik ke dada dalam upaya putus asa untuk menjaga panas tubuh. Dinginnya malam Bandung yang menusuk telah mengubah bibirnya menjadi warna biru pucat karena dia telah terpapar elemen alam selama berjam-jam. Sepotong tebal lakban abu-abu menutupi mulutnya untuk membungkam teriakan minta tolongnya. Matanya membelalak tak percaya ketika melihat saya muncul dari bayang-bayang kuburan. Dia menatap saya dengan campuran teror dan kelegaan yang memilukan saat air mata mengalir di pipinya yang membeku. 2 koper besar berdiri tegak di sebelahnya di atas rumput, sebagai tanda bahwa Ratna telah berencana untuk meninggalkannya di sini secara permanen. Saya mengalihkan pandangan saya ke arah wanita yang berbagi garis darah dengan saya untuk mencari tanda penyesalan. Ratna hanya menghembuskan asap panjang sebelum dia melompat dari kap mobilnya untuk menghadapi saya.
Dia tidak terlihat malu dengan apa yang telah dia lakukan pada seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang tidak berdaya. Dia justru tampak bangga pada dirinya sendiri karena melaksanakan rencana yang dia yakini perlu bagi keluarga kami. Dia menjentikan puntung rokoknya ke tanah di dekat kaki anak saya, sebelum menatap langsung ke mata saya dengan serinyai. Dia memberi isyarat ke arah bocah yang gemetaran dan koper-koper itu dengan lambaian tangannya, seolah-olah dia sedang mempersembahkan hadiah. Dia memecah kesunyian dengan suara yang meneteskan racun ketika dia berkata, "Aku hanya mengajari bocah nakal itu pelajaran penting tentang bertahan hidup, supaya kamu akhirnya bisa fokus menjual rumah itu tanpa gangguan." Penyebutan rumah itu mematahkan sisa penahan diri yang menyatukan saya. Saya tidak berteriak atau berdebat, karena logika tidak memiliki tempat dalam percakapan dengan monster. Saya menerjang ke arahnya dengan keganasan binatang buas yang melindungi anaknya. Tangan saya menemukan bahunya saat saya mendorongnya ke belakang dengan kekuatan yang cukup untuk mengirimnya tersandung ke sisi kendaraannya. Dia mencoba menjambak rambut saya untuk membalas, tetapi saya didorong oleh adrenalin yang membuat saya lebih kuat dari yang pernah saya rasakan. Saya mendorongnya jatuh ke rumput basah sebelum membelakanginya untuk merobek lakban dari wajah Rian. Saya bekerja dengan panik untuk melepaskan simpul yang rumit sambil menjaga tubuh saya di antara dia dan wanita yang menempatkannya di sana. Tiba-tiba, ledakan cahaya biru dan merah membanjiri area pemakaman hingga membutakan kami sesaat. Raungan sirine yang memekakan telinga membelah malam saat Inspektur Gunawan memimpin tim patroli melalui gerbang pemakaman. Saya telah menghubungi layanan darurat begitu saya melihat lokasi GPS, tetapi rasanya seperti seumur hidup sampai mereka tiba. Mereka mengerumuni area itu dengan senjata terhunus saat mereka memerintahkan Ratna untuk tetap di tanah. Dia tampak terkejut bahwa saya benar-benar melibatkan pihak berwenang dalam apa yang dia anggap sebagai masalah keluarga pribadi. Inspektur Gunawan tidak membuang waktu untuk menarik lengannya ke belakang punggungnya untuk mengamankan borgol dengan bunyi klik yang memuaskan. Mereka menyeret Ratna menuju mobil patroli, sementara dia meneriakkan kata-kata kotor dan menyalahkan saya karena menghancurkan hidupnya. Dia berteriak bahwa sayalah yang menelantarkannya, meskipun dialah yang ditangkap karena membahayakan anak. Saya mengabaikannya sepenuhnya saat saya membungkus mantel saya di sekitar Rian untuk melindunginya dari dingin dan pemandangan bibinya yang dibawa pergi. Saya mengangkatnya ke dalam pelukan saya untuk merasakan jantung kecilnya berdetak kencang di dada saya seperti burung yang terperangkap. Dia membenamkan wajahnya di leher saya sambil menangis tak terkendali saat adrenalin akhirnya meninggalkan sistemnya. Saya memeluknya lebih erat dari sebelumnya, sambil melihat mobil polisi menghilang di malam hari. Saya membuat sumpah diam di sana, di antara kuburan, bahwa Ratna akan membayar setiap detik ketakutan yang dia timbulkan pada kami. 3 jam kemudian, kesunyian mencekam. Kuburan digantikan oleh bunyi bip monitor rumah sakit yang kacau dan bau antiseptik. Saya duduk di samping tempat tidur di sayap darurat anak, sambil memegang tangan anak saya saat dia tertidur dengan gelisah. Dokter yang merawat baru saja memberitahu saya bahwa Rian menderita hipotermia ringan dan trauma psikologis parah akibat paparan yang lama dan ketakutan. Dia bersikeras agar bocah itu tetap di bawah pengawasan khusus setidaknya selama 24 jam untuk memastikan tidak ada komplikasi fisik yang berkembang dan untuk memulai penilaian kesehatan mental. Jantung saya terasa seperti diremas dalam catok saat saya melihat anak saya tersentak mendengar setiap suara samar di lorong. Pintu ayun bangsal terbuka lebar saat ibu saya bergegas masuk ke ruangan dengan energi panik yang awalnya saya salah artikan sebagai kekhawatiran yang tulus. Namun, dia bahkan tidak melirik ke tempat tidur di mana cucunya terbaring pucat dan gemetar di bawah lapisan selimut hangat. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke arah saya dengan wajah memerah karena marah untuk memulai serangan verbal yang membuat teras saya menjadi dingin. Dia menatap saya dengan tuduhan murni di matanya,
seolah-olah sayalah penjahat dalam situasi ini. Dia membungkuk dan mendesis dengan nada berbisa. "Apakah kamu gila? Kamu memanggil polisi untuk kakakmu sendiri hanya karena lelucon yang tidak berbahaya?" Saya berdiri di sana dalam keheningan yang terpana sesaat. Karena saya tidak dapat memahami bagaimana nenek manapun dapat menggambarkan penculikan dan mengikat seorang anak di kuburan sebagai lelucon. Saya merogoh saku saya untuk mengeluarkan ponsel saya sebelum memutar rekaman percakapan kami dari tadi malam. Suaranya yang berbohong kepada saya tentang Rian yang aman di rumah, memenuhi ruang rumah sakit untuk membuktikan bahwa dia adalah peserta aktif dalam mimpi buruk ini. Saya menunjukkan padanya stempel waktu yang mengkonfirmasi bahwa dia sengaja menyesatkan saya, sementara anak saya sedang diteror dalam kegelapan. Dia bahkan tidak bergeming ketika dihadapkan dengan bukti pengkhianatannya sendiri, saat dia mengubah strateginya menjadi manipulasi emosional. Dia mulai meremas tangannya dan mengadopsi nada menyedihkan dan menangis yang telah dia gunakan untuk mengendalikan saya selama beberapa dekade. Dia menatap saya dan memohon. Ratna memiliki kehidupan yang sulit, dan dia berutang banyak uang kepada orang-orang berbahaya. Kamu memiliki semua yang kamu inginkan. Jadi mengapa kamu tidak bisa memaafkannya saja dan membantunya keluar dari kekacauan ini? Kesadaran bahwa ibu saya lebih menghargai kenyamanan Ratna daripada nyawa Rian adalah pukulan terakhir bagi hubungan kami. Saya menyadari bahwa selama dia ada dalam hidup kami, anak saya tidak akan pernah benar-benar aman dari delusi dan keserakahan bersama mereka. Saya merasakan rasa kejelasan yang aneh menyelimuti saya saat saya berdiri tegak dan menunjuk ke arah pintu keluar dengan tangan yang mantap. Suara saya tidak bergetar ketika saya menatap matanya untuk memberikan keputusan akhir tentang ikatan kami. Saya berbicara dengan dingin yang menusuk saat saya berkata, "Keluar. Mulai saat ini, kamu tidak diterima di dekat anak saya atau saya lagi selamanya." Dia mencoba memprotes, tetapi saya memanggil penjaga keamanan rumah sakit yang berdiri tepat di luar pintu. Saya menyaksikan saat mereka mengawalnya keluar dari bangsal, sementara dia terus berteriak tentang betapa tidak bersyukurnya saya atas semua yang telah dia lakukan. Saya duduk kembali dan menarik napas dalam-dalam dari udara steril untuk menyadari bahwa keluarga yang pernah saya kenal sudah resmi mati. Saya memandang Rian dan berjanji kepadanya bahwa saya akan membangun dunia baru untuk kami, di mana tidak ada yang akan menyakitinya lagi. Keesokan paginya, matahari terbit di atas Bandung, menyingkap rahasia buruk yang coba disembunyikan keluarga saya dalam kegelapan. Udara lembab terasa berat saat saya membawa Rian pulang dari rumah sakit. Tapi saya tidak lagi sendirian dalam pertarungan ini. Suami saya, Budi, berhasil mengejar penerbangan paling awal kembali dari perjalanan bisnisnya begitu dia mendengar pesan suara panik saya. Dia menemui kami di pintu depan dan menarik kami berdua ke dalam pelukan erat yang membuat saya merasa aman untuk pertama kalinya dalam 24 jam. Wajahnya adalah topeng kemarahan dingin saat dia segera mulai memeriksa setiap jendela dan pintu sambil bersiap untuk merombak seluruh sistem keamanan rumah kami. Dia bersumpah bahwa tidak seorang pun, terutama bukan darah daging saya sendiri, yang akan pernah melanggar tempat perlindungan kami lagi. Sahabat saya, Dewi, tiba tak lama kemudian dengan sekeranjang makanan dan tekad diam untuk membantu kami menavigasi kekacauan ini. Dia tetap di sisi Rian di ruang tamu untuk mengalihkan perhatiannya dengan buku-buku, sementara Budi dan saya mundur ke ruang kerja untuk meninjau rekaman keamanan. Dewi menatap saya dengan keprihatinan mendalam di matanya sebelum kami memulai rekaman, karena dia tahu betapa ini akan menyakitkan. Dia membungkuk dan berbisik, "Kamu perlu memeriksa kamera rumah mengenai kunci cadangan." Ratna tidak mungkin bisa mengeluarkan Rian tanpa kunci itu, dan kita berdua tahu
siapa yang mungkin memberikannya padanya? Budi dan saya duduk di depan monitor untuk memulai proses menyakitkan menggulir rekaman malam sebelumnya. Hati saya hancur ketika melihat sosok yang akrab mendekati teras kami, sementara saya masih bermil-mil jauhnya di udara. Ratna berjalan ke pintu depan dengan keyakinan yang membuktikan dia tidak takut tertangkap. Dia merogoh pot bunga untuk mengambil kunci cadangan yang hanya diketahui ibu saya dan saya. Itu adalah bukti tak terbantahkan bahwa ibu saya diam-diam menyerahkan kunci itu untuk memfasilitasi penculikan ini. Kami menyaksikan dengan ngeri saat Ratna memasuki rumah kami dan menghabiskan hampir 30 menit menggeledah lemari arsip kantor saya. Dia tidak mencari mainan atau pakaian, tetapi dengan panik mencari akta rumah asli dan surat-surat warisan ayah saya. Hanya setelah dia gagal menemukan dokumen-dokumen itu, dia pergi ke atas untuk membangunkan anak saya yang sedang tidur. Saat kami terus menyelidiki rumah, Budi menemukan tas tangan desainer yang Ratna tinggalkan begitu saja karena terburu-buru untuk pergi ke kuburan. Kami mengosongkan isinya ke meja dapur untuk menemukan gunung bukti yang menjelaskan keputusasaannya. Tas itu penuh dengan surat pemberitahuan terakhir dari beberapa tempat judi dan surat-surat agresif dari rentenir berbunga tinggi yang mengancam tindakan hukum. Ada juga catatan tulisan tangan yang merinci nilai pasar properti lingkungan kami saat ini. Potongan-potongan teka-teki itu jatuh ke tempatnya dengan kejelasan yang memuakkan, yang membuat kulit saya merinding. Budi membanting tinjunya ke meja kayu dalam ledakan kemarahan yang langka saat dia menghubungkan titik-titik itu. Dia melihat tumpukan pemberitahuan utang dan kemudian ke monitor keamanan yang menunjukkan intrusi Ratna. Dia berteriak frustrasi. Dia tidak hanya menakut-nakutinya, dia ingin memaksa kita menjual rumah untuk melunasi utang judinya. Kesadaran bahwa kakak saya bersedia membuat trauma seorang anak untuk menyelesaikan kegagalan keuangannya sendiri adalah pengkhianatan pamungkas. Dia tahu bahwa menurut wasiat ayah kami, saya memiliki hak tunggal untuk menjual properti itu. Tetapi dia berhak atas setengah dari hasilnya jika penjualan terjadi. Dengan membuat Rian merasa tidak aman di rumahnya sendiri, dia berharap saya akan melarikan diri dari kota dan segera memasarkan rumah itu. Saya merasakan gelombang tekad dingin saat saya mengumpulkan tas dan file video yang disimpan. Saya mengangkat telepon untuk memanggil pengacara keluarga kami dan detektif utama yang menangani kasus ini untuk memberikan bukti baru ini. Saya akan memastikan Ratna didakwa dengan lebih dari sekedar membahayakan anak. Saya ingin dia dituntut karena pelanggaran masuk tanpa izin dan percobaan pemerasan untuk memastikan dia tetap di balik jeruji besi untuk waktu yang sangat lama. 2 hari setelah penangkapan, telepon saya mulai berdering tanpa henti, dengan nomor-nomor yang tidak dikenal, menandai dimulainya mimpi buruk baru. Saya segera menemukan bahwa ibu saya telah membuat keputusan yang tidak terpikirkan, untuk menggunakan seluruh tabungan hidupnya dan menggadaikan rumah pensiun kecilnya untuk membayar jaminan bagi Ratna. Dalam beberapa jam setelah dibebaskan dari tahanan sambil menunggu pengadilan, mereka berdua meluncurkan kampanye pelecehan psikologis sistematis yang dirancang untuk mematahkan semangat saya. Mereka tidak peduli dengan trauma yang telah mereka sebabkan pada Rian saat mereka mengalihkan fokus mereka untuk menyelamatkan Ratna dari konsekuensi kejahatannya. Telepon saya dibanjiri dengan pesan teks penuh kebencian dan pesan suara dari kerabat yang sudah bertahun-tahun tidak saya ajak bicara, yang hanya mendengar versi kebenaran yang menyimpang. Pelecehan itu dengan cepat bergerak melampaui pesan digital dan mulai meracuni kedudukan sosial kami di komunitas Bandung yang kecil dan erat. Ibu saya dan Ratna menghabiskan hari-hari mereka berjalan melalui alun-alun kota dan mengunjungi toko-toko lokal untuk menyebarkan rumor jahat tentang karakter saya. Mereka mengklaim bahwa saya adalah anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih dan serakah, yang telah merekayasa skenario palsu untuk menjebak kakak saya, hanya supaya saya bisa menyimpan seluruh warisan ayah kami untuk diri saya sendiri.
Saya memperhatikan tatapan menghakimi dari tetangga ketika saya pergi mengambil surat, dan keheningan canggung yang mengikuti saya setiap kali saya memasuki bisnis lokal. Orang-orang yang mengenal saya sejak kecil tiba-tiba menatap saya dengan curiga, seolah-olah saya adalah penjahat yang telah menghancurkan keluarga saya sendiri demi uang. Situasi mencapai titik didih beberapa hari kemudian ketika saya terpaksa menjalankan tugas cepat di supermarket lokal. Saat saya berjalan menyusuri lorong makanan beku, saya melihat Ratna dan ibu saya menunggu saya. Seolah-olah mereka telah melacak gerakan saya. Saya tidak mundur atau mencoba bersembunyi dari mata penasaran pelanggan lain yang sekarang berkumpul di sekitar kami untuk menonton drama itu terungkap. Saya mengambil langkah maju untuk menutup jarak di antara kami sampai saya menatap langsung ke mata merah Ratna. Saya menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan penindas adalah dengan mengekspos kebohongan mereka ke cahaya siang dengan kebenaran yang tak terbantahkan. Saya memastikan suara saya stabil dan cukup keras untuk bergema di seluruh bagian produk segar, sehingga semua orang tahu persis monster macam apa yang berdiri di sebelah mereka. Saya menatap matanya dan menjawab dengan suara sedingin es. Satu-satunya penyiksa di sini adalah orang yang mengikat seorang anak laki-laki berusia 8 tahun ke pagar kuburan pada jam 1 dini hari. Efek dari kata-kata saya instan. Saat gumaman dari kerumunan bergeser dari rasa ingin tahu menjadi pekikan ngeri yang terdengar. Orang-orang yang telah mendengarkan rumor Ratna tiba-tiba menatapnya dengan jijik saat kebejatan murni tindakannya terungkap. Wajah Ratna berubah menjadi merah padam, dan dia mulai tergagap saat menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas narasi di depan tetangganya. Ibu saya mencoba menariknya pergi sambil melihat ke tanah karena malu, karena mereka berdua tahu bahwa tidak ada cara untuk membenarkan apa yang telah terjadi di pemakaman. Mereka bergegas menuju pintu keluar saat orang-orang mulai menunjuk dan berbisik tentang wanita yang tega melakukan hal seperti itu kepada keponakannya sendiri. Meskipun saya telah memenangkan pertempuran kecil itu, saya tahu bahwa keputusasaan mereka hanya akan tumbuh saat tanggal persidangan semakin dekat. Saya kembali ke rumah untuk menemukan Budi sudah menelepon perusahaan keamanan swasta karena dia merasakan bahaya yang meningkat, sama seperti saya. Dia membuat keputusan eksekutif untuk menyewa pengawal profesional untuk mengawal Rian ke dan dari sekolah setiap hari. Kami juga menghabiskan malam itu bekerja dengan teknisi untuk meningkatkan sistem alarm rumah kami ke tingkat setinggi mungkin dengan sensor gerak dan tombol panik di setiap ruangan. Kami secara efektif mengubah rumah kami menjadi benteng, karena kami sedang bersiap untuk skenario terburuk dari dua wanita yang tidak memiliki apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. 1 minggu kemudian, di bawah perlindungan malam Bandung yang badai, Ratna membuat kesalahan fatalnya, persis seperti yang kami duga. Hujan deras menghantam atap, menciptakan dinding suara yang jelas. Dia pikir akan menutupi gerakannya. Didorong oleh tekanan tanpa henti dari rentenirnya, dan setelah menghabiskan setiap sen tabungan ibu saya, Ratna sangat membutuhkan pembayaran cepat untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Dia telah mengamati kami dari jauh dan secara keliru mempercayai postingan media sosial saya sebelumnya tentang membawa Rian keluar provinsi untuk pemulihannya. Dia pikir rumah itu kosong, atau setidaknya saya rentan tanpa Budi, yang dia asumsikan masih berurusan dengan peningkatan keamanan di kantornya. Dia tidak tahu setiap gerakannya sedang dilacak oleh teknologi yang sama yang gagal dia temukan selama intrusi pertamanya. Tak lama setelah tengah malam, benturan tajam bergema dari bagian belakang properti saat dia menggunakan batu berat untuk memecahkan jendela ruang bawah tanah. Ratna memanjat melalui kaca yang bergerigi dan menavigasi koridor gelap rumah kami dengan senter untuk menuju langsung ke kamar tidur utama. Dia tidak sadar bahwa Budi secara khusus memasang sistem alarm diam berteknologi tinggi yang melewati sirine tradisional
untuk memperingatkan kantor polisi setempat segera. Sementara dia bergerak ke lantai atas dengan keserakahan di hatinya, beberapa mobil patroli sudah berbelok ke jalan kami yang sepi dengan lampu dan sirine mati untuk memastikan dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Kami duduk di ruang kerja yang gelap bersama petugas untuk melihat siluetnya di monitor internal saat dia mencapai berangkas lantai kecil yang tersembunyi di lemari. Saat Ratna membungkuk di atas berangkas sambil dengan panik mencoba membukanya dengan linggis, lampu di atas kepala tiba-tiba menyala untuk membutakannya. Dia bergegas berdiri dan melihat sekeliling dengan panik untuk menemukan Budi, dan saya berdiri di ambang pintu, menghalangi satu-satunya jalan keluarnya bersama 2 petugas polisi bersenjata. Tampilan keterkejutan total di wajahnya dengan cepat berubah menjadi topeng kemarahan murni yang tak tercampur saat dia menyadari dia telah terpikat ke dalam perangkap. Tidak ada lagi kepura-puraan menjadi korban atau kesalahpahaman saat dia menyadari kebebasannya secara resmi berakhir. Dia mencengkeram linggis dengan erat, seolah-olah dia mempertimbangkan untuk menyerang kami, sebelum petugas memerintahkannya untuk menjatuhkan senjata itu. Terpojok di sudut tanpa tempat tersisa untuk lari, Ratna meledak menjadi jeritan gila yang mengungkapkan kedalaman sebenarnya dari kebencian seumur hidupnya. Dia mulai menjerit sekuat tenaga, mengeluarkan setiap pikiran gelap yang dia simpan sejak kami masih anak-anak. Dia memelototi saya dengan mata merah dan berteriak, "Aku membencimu. Kamu selalu mendapatkan segalanya bahkan tanpa berusaha. Ibu selalu lebih mencintaiku, tapi ayah memberimu rumah ini dan semua isinya. Tidak adil kalau aku harus berjuang, sementara kamu hidup seperti ratu." Rasa berhak yang murni dalam suaranya membuat hati saya sakit untuk ayah yang telah melihat melalui kedoknya bertahun-tahun yang lalu. Saya memandang wanita yang telah meneror anak saya demi beberapa ribu rupiah dan tidak merasakan apa-apa selain rasa kasihan yang mendalam bercampur dengan jijik. Saya menyadari bahwa kebenciannya bukan tentang uang atau rumah, tetapi tentang ketidakmampuannya sendiri untuk bertanggung jawab atas kegagalannya. Saya mengambil langkah ke arahnya, sementara petugas bergerak masuk untuk mengamankan lengannya dan mengucapkan kata-kata terakhir yang akan mengakhiri hubungan kami selamanya. Saya menatap langsung ke matanya dan berkata, "Ayah tahu persis siapa kamu dan apa yang mampu kamu lakukan. Itulah sebabnya dia memberiku rumah ini, untuk memastikan cucunya akan memiliki rumah, dan mengapa dia melindungi Rian dari seseorang yang beracun sepertimu." Petugas memaksanya ke tanah dan menarik lengannya ke belakang punggungnya untuk menutup borgol untuk kedua kalinya dalam 2 minggu. Kali ini tuduhannya jauh lebih berat, karena dia tertangkap basah melakukan perampokan kejahatan berat saat sedang dalam masa jaminan karena membahayakan anak. Petugas utama memberitahu kami bahwa berdasarkan ledakan kekerasannya dan bukti perencanaan, hakim hampir pasti akan mencabut jaminannya sepenuhnya. Kami menyaksikan dari jendela saat dia didorong ke belakang mobil tahanan, sementara hujan membasuh jejak terakhir kehadirannya dari hidup kami. Ratna akhirnya menuju ke sel di mana dia tidak bisa lagi mengancam anak saya atau meracuni kedamaian kami, menandai akhir definitif dari pemerintahan terornya. Pada pagi hari persidangan, udara di dalam gedung pengadilan terasa kental dengan ketegangan saat saya bersiap menghadapi keluarga saya untuk terakhir kalinya. Gedung batu megah di pusat kota Bandung terasa dingin dan mengintimidasi. Tetapi saya berjalan melewati pintu dengan kepala tegak dan tangan Budi erat dalam genggaman saya. Di dalam ruang sidang, Ratna duduk di meja pembela tampak lemah dan pucat dalam upaya yang jelas untuk mendapatkan simpati dari para hadirin dan hakim. Pengacaranya tidak membuang waktu untuk melukiskan gambaran menyedihkan tentang seorang wanita yang menderita depresi parah dan hancur di bawah tekanan utang yang sangat besar. Dia berargumen bahwa tindakannya adalah teriakan putus asa untuk meminta bantuan daripada tindakan kriminal, dan dia, tanpa malu-malu, meminta hukuman ringan berupa layanan masyarakat
dan masa percobaan psikiatris. Saya menyaksikan saat ibu saya duduk di barisan depan, mencengkeram tasbihnya, dan mengangguk pada setiap kata dari kebohongan pengacara itu. Suasana berubah saat saya dipanggil ke kursi saksi untuk bersaksi tentang malam yang mengubah segalanya. Saya menarik napas dalam-dalam dan menatap langsung ke arah majelis hakim, sementara saya dengan tenang menceritakan setiap detail mengerikan malam itu di kuburan. Saya menggambarkan dinginnya udara Bandung yang menusuk, dan suara isak tangis anak saya yang tertahan saat dia terikat pada pagar besi berkarat itu seperti binatang. Saya menekankan senyum dingin di wajah Ratna, dan kurangnya penyesalan mutlak yang dia tunjukkan saat Rian gemetaran dalam ketakutan. Ruang sidang jatuh ke dalam keheningan yang mematikan saat realitas kekejamannya mulai meresap, dan saya bisa melihat rasa jijik tumbuh di wajah orang-orang yang memegang nasibnya di tangan mereka. Untuk menyelesaikan kasus ini, jaksa penuntut menyajikan bukti paling memberatkan yang telah kami kumpulkan. Dia memutar rekaman keamanan definisi tinggi dari malam perampokan, di mana Ratna tertangkap basah. Seluruh ruangan menyaksikan dan mendengarkan saat dia menjerit tentang kecemburuannya dan rencana terhitungnya untuk memaksa saya menjual rumah demi keuntungannya sendiri. Suaranya keras dan jelas, benar-benar menghancurkan argumen pembelaan tentang krisis kesehatan mental atau kesalahan penilaian sementara. Itu adalah pengakuan rekaman tentang keserakahan dan kebencian yang tidak menyisakan ruang untuk keraguan atau alasan. Pengacara Ratna menunduk melihat catatannya dengan kekalahan, sementara para hadirin menggelengkan kepala tak percaya pada pengakuan kebencian yang direkam itu. Setelah musyawarah yang sangat singkat, majelis hakim kembali dengan putusan bersalah atas semua tuduhan. Hakim ketua, seorang pria tegas dengan pengalaman puluhan tahun, menatap ke bawah pada Ratna dengan ekspresi jijik murni sebelum dia mencengkeram palunya. Dia berbicara dengan suara yang menggelegar melalui ruangan yang sunyi untuk memberikan keadilan yang pantas diterima putra saya. Dia menatap terdakwa dan menyatakan, "Tindakan Anda bukanlah teriakan minta tolong, tetapi tindakan jahat yang diperhitungkan terhadap seorang anak yang tidak bersalah. Untuk tuduhan penculikan, membahayakan anak, dan perampokan, saya menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara negara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat." Ratna segera ambruk ke meja, meratap dalam campuran keterkejutan dan mengasihani diri sendiri saat realitas hukuman panjangnya akhirnya menghantamnya. Di galeri di belakangnya, drama berlanjut saat ibu saya mengeluarkan teriakan tajam dan pingsan ke dalam pelukan petugas pengadilan terdekat setelah mendengar bahwa putri kesayangannya akan menghabiskan dekade berikutnya di balik jeruji besi. Saya tidak bergerak untuk membantunya atau bahkan menoleh ke belakang, karena saya merasakan beban besar akhirnya terangkat dari bahu saya. Sebelum sesi ditutup, hakim membahas masalah sekunder mengenai keselamatan anak saya dan peran ibu saya dalam kejahatan tersebut. Dia melihat bukti keterlibatannya dan mengeluarkan putusan tegas terakhir untuk melindungi keluarga saya. Dia menyatakan dengan tegas, pengadilan juga mengabulkan perintah pelindungan permanen terhadap sang nenek, melarang kontak apapun dengan korban, Rian, selama sisa hidupnya. Saya berjalan keluar dari ruang sidang itu merasakan rasa damai yang tidak saya ketahui selama berbulan-bulan. Budi menarik saya ke dalam pelukan saat kami berdiri di tangga gedung pengadilan, dan untuk pertama kalinya, saya tahu mimpi buruk itu benar-benar berakhir. Kami telah menghadapi monster di keluarga kami sendiri, dan kami menang. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling mutlak, memastikan bahwa Rian akan tumbuh di dunia di mana pengaruh beracun itu tidak akan pernah bisa menjangkaunya lagi. 6 bulan telah berlalu sejak Palu jatuh, membawa akhir final bagi mimpi buruk yang hampir menghancurkan kami. Panasnya Bandung mulai meningkat, tetapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, udara di dalam rumah kami terasa ringan dan bebas dari ketegangan yang tersisa. Terlepas dari kemenangan di pengadilan, Budi dan saya menyadari bahwa kami tidak akan pernah benar-benar menemukan kedamaian di rumah yang telah dilanggar oleh kebencian seperti itu.
Kami membuat keputusan yang sulit namun perlu untuk memasarkan rumah keluarga lama itu, guna menghapus kenangan intrusi Ratna dan bayang-bayang dingin malam di kuburan itu. Kami mengemas hidup kami ke dalam kotak-kotak dan pindah ke kota pesisir yang semarak di Bali, di mana suara ombak laut menggantikan gema masa lalu yang menghantui. Itu adalah awal baru yang sangat kami butuhkan untuk sembuh dengan baik. Penjualan properti diselesaikan dengan cepat dan pembagian hasil yang sah ditangani dengan pengawasan pengadilan yang ketat untuk memastikan keadilan total. Menurut wasiat ayah saya, uang itu secara teknis seharusnya dibagi rata. Tetapi hakim telah membuat keputusan khusus mengenai bagian warisan Ratna. Bagiannya segera dibekukan oleh negara dan dialihkan untuk menutupi tagihan terapi psikologis besar-besaran untuk Rian dan ganti rugi atas kerusakan yang dia sebabkan. Apa yang tersisa disita oleh daftar panjang krediturnya dan tempat perjudian yang telah dia tipu selama bertahun-tahun. Ratna berakhir tanpa apa-apa selain nomor ID penjara, sementara keserakahannya secara efektif telah melucuti kekayaan yang dia coba curi dengan susah payah. Menyaksikan Rian berkembang di lingkungan baru, kami adalah hadiah terbesar untuk semua yang telah kami lalui selama persidangan. Dia telah menemukan semangat baru untuk hidup, dan bergabung dengan klub renang remaja setempat, di mana dia menghabiskan sore harinya, tertawa bersama teman-teman baru di bawah matahari yang cerah. Tatapan dihantui di matanya akhirnya lenyap, digantikan oleh percikan polos, seorang anak yang merasa sepenuhnya aman dan dicintai. Dia tidak lagi bangun berteriak karena mimpi buruk tentang kuburan, dan dia tidak takut lagi tidur dengan lampu mati. Kami telah berjuang dalam perang untuk melindungi masa kecilnya, dan melihatnya berdiri di podium setelah balapan pertamanya, membuat setiap perjuangan sepadan. Tak lama setelah kami menetap di rumah baru kami, sebuah amplop tebal tiba melalui pos dengan alamat pengirim dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Negara. Saya mengenali tulisan tangan berantakan Ratna di bagian depan, dan selama sepersekian detik, saya bertanya-tanya, apakah itu berisi permintaan maaf atau tuduhan berbisa lainnya. Namun, saya menyadari bahwa saya tidak lagi peduli dengan apa yang dia katakan, karena kata-katanya tidak lagi memegang kekuasaan atas hidup saya atau keluarga saya. Saya berjalan ke perapian dan melemparkan surat yang belum dibuka itu ke dalam api yang menari tanpa ragu sedikit pun. Saya menyaksikan saat kertas itu menggulung dan berubah menjadi abu, melihat sisa-sisa terakhir pengaruh beracunnya menghilang selamanya ke dalam cerobong asap. Ibu saya mencoba menghubungi melalui berbagai sepupu, tetapi saya tetap teguh pada aturan tanpa kontak yang telah dibantu pengadilan untuk ditetapkan. Dia telah memilih pihaknya malam itu di rumah sakit, dan saya telah memilih milik saya dengan memprioritaskan keselamatan anak saya di atas delusi seorang wanita yang melindungi seorang penjahat. Saya belajar pelajaran yang menyakitkan namun penting melalui cobaan ini. Darah mungkin membuat Anda berhubungan, tetapi kesetiaan dan cintalah yang menjadikan Anda sebuah keluarga. Menjadi seorang ibu berarti menjadi perisai, dan saya tidak akan pernah meminta maaf karena mempertahankan pendirian saya terhadap siapapun yang berani mengancam orang yang paling saya cintai di dunia ini. Perjalanan ini mengajari saya bahwa toleransi yang salah tempat terhadap anggota keluarga yang beracun tidak kurang dari kejahatan terhadap kedamaian Anda sendiri. Jangan biarkan gelar saudara perempuan atau ibu membutakan Anda terhadap realitas perilaku kasar dan berbahaya, karena melindungi anak-anak Anda adalah satu-satunya tanggung jawab suci Anda. Saya harap cerita saya berfungsi sebagai pengingat untuk mempercayai insting Anda, dan menjauh dari siapapun yang membawa kegelapan ke rumah Anda, terlepas dari DNA mereka. Keluarga sejati adalah orang-orang yang berdiri di samping Anda dalam badai, bukan orang-orang yang menciptakannya. Terima kasih banyak telah mendengarkan cerita saya,
dan berdiri di samping saya melalui bab-bab sulit ini. Apakah Anda percaya hukuman 15 tahun adalah hukuman yang adil untuk apa yang dilakukan Ratna kepada Rian? Apakah Anda akan mampu memutuskan hubungan dengan ibu Anda jika dia mengkhianati Anda seperti yang dilakukan ibu saya? Silakan bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di komentar di bawah, karena saya sangat menghargai perspektif Anda. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran untuk lebih banyak cerita tentang ketangguhan dan keadilan.